Kalian sekarang maju. Halo semua pecinta para Magnum eceran, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang benar-benar sangat seru. Pertempuran dahsyat telah terjadi. Xiaoyan, setelah bertapa di gua hantu, kini menjelma menjadi sosok yang menakutkan. Dengan kekuatan barunya, ia seorang diri meratakan ratusan orang keabadian dari dunia Taisu di alam Xuan Yin, ditambah lagi dengan bantuan 4 binatang kunonya yang legendaris. Setiap orang dari dunia Taisu hancur tanpa ampun. Xiaoyan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, aura keunguan memancar dari bilahnya, lalu menunjuk ke arah pemimpin dunia Taisu yang berdiri santai di kejauhan. Apakah kamu akan diam saja menonton sambil makan seblak? Hah, teriak Xiaoyan dengan suara menggelegar, mengguncang seluruh alam Xuan Yin. Aku pastikan, hari ini juga, aku akan meratakan semua pasukan dunia Taisu ini menjadi debu yang beterbangan. Pemimpin dunia Taisu itu, dengan tenang menyantap seblaknya, sama sekali tidak terlihat gentar. Asap pedas dari seblak mengepul di sekelilingnya. Kontras dengan aura mengerikan yang terpancar dari Xiaoyan, ia mengangkat kepalanya perlahan, menatap Xiaoyan dengan tatapan meremehkan. Kau pikir, dengan kekuatan segitu, kau bisa mengalahkanku? Xiaoyan, kau masih terlalu naif. Zuyao pun menggertakkan gigi dan pada saat ini segera mengangkat tangannya. Selanjutnya, Zuyao melambai dan cahaya dingin segera menyala di tangannya. Pedang cahaya dingin pada saat ini muncul bersamaan dengan Zuyao yang pada saat ini berteriak. Zuyao memerintahkan agar para jenderal Taiksu mematuhi perintah. Mereka harus berusaha sekuat tenaga dan apapun konsekuensinya. Mereka harus menghabisi sampah-sampah ini. Begitu Zuyao selesai berbicara, lebih banyak orang kuat Taiksu yang pada saat ini segera melesat. Zuyao juga pada saat ini tampaknya tidak berniat untuk tinggal di belakang dan menonton pertempuran. Zuyao pada saat ini melesat terjun ke dalam pertempuran dan kedua belah pihak pada saat ini benar-benar kembali memulai perang yang sangat brutal. Kedua belah pihak pada akhirnya terjerat dalam jalan buntu. 6 dewa Taiksu pada saat ini seketika membuka mulutnya yang besar. Aliran cahaya segera keluar dari mulutnya sebelum akhirnya menyapu medan perang. Cahaya-cahaya ini pada akhirnya jatuh secara akurat ke masing-masing keabadian dari Taiksu. Pada saat yang sama, kristal merah dari prajurit Taiksu yang akan kehabisan daya pada saat ini kembali terisi penuh. Melihat pemandangan ini, pupil mata Zuki juga tiba-tiba langsung menyusut. Zuki bergumam bahwa energi mereka benar-benar bisa diisi ulang. Para prajurit Taiksu yang kekuatan tempurnya telah menurun pada saat ini sekali lagi memperoleh kekuatan keabadian yang melimpah. Segera hal itu menyebabkan perubahan besar dalam situasi pertempuran. Setidaknya, jika seseorang ingin menghabisi salah satu orang dari Taiksu, maka mereka benar-benar tidak akan bisa melakukannya jika hal ini terus berlanjut. Maka di masa depan akan lebih banyak prajurit dari Istana Dewa Pemburu yang akan modar jika kebuntuan terus berlanjut. Dan situasi terus-menerus seperti ini, Istana Dewa Pemburu pada akhirnya benar-benar akan dilenyapkan. Memikirkan hal ini, klon Zuki yang tidak jauh dari Xiaoyan pada akhirnya segera berbicara kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa mereka harus menemukan cara untuk membuang perbekalan orang-orang Taiksu. Jika tidak maka mereka pada saat ini tidak akan bisa mengalahkan orang-orang ini. Xiaoyan pun menoleh menatap ke arah klon Zuki yang matanya dipenuhi dengan perasaan permohonan. Meskipun Xiaoyan dan Zuki memiliki hubungan yang belum diketahui saat ini, tampaknya Zuki tidak memikirkan takdir antara mereka berdua. Zuki hanya ingin melindungi setiap makhluk hidup di Istana Dewa Pemburu semaksimal mungkin. Ia tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi Dewa Taiksu di hadapannya. Ia tidak tahu harus bagaimana mengatasinya, dan melihat operasi aneh yang dilakukan oleh Xiaoyan sebelumnya, Zuki pada saat ini menaruh harapan kepada Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan berpikir bahwa Zuki pada saat ini rela bertarung berdampingan dengan Xiaoyan. Meskipun hal ini lebih karena Zuki tidak berdaya, pada akhirnya musuh dari Xiaoyan telah menjadi temannya. Membantu Istana Dewa Pemburu saat ini juga dapat dikatakan akan membantu Xiaoyan sendiri. Xiaoyan pada akhirnya segera memandang ke arah Dewa Taiksu dengan mulut besar di ujung kejauhan. Xiaoyan lanjut perlahan mengangkat lengannya ke belakang dan berniat untuk menggunakan kekuatan dari pagoda pemurnian. Namun tepat ketika Xiaoyan hendak menggunakan teknik seperti sebelumnya, perasaan krisis tiba-tiba datang dari sisi Xiaoyan. Xiaoyan segera menarik lengannya dan tiba-tiba mengangkat pedang berat misterius sebelum akhirnya mengubah arah untuk memblokir serangan. Suara dentang pada akhirnya segera terjadi dan hampir pada saat yang bersamaan dengan Xiaoyan mengangkat pedang berat misterius, cahaya dingin pada saat ini benar-benar menerpa pedang berat misterius milik Xiaoyan. Dengan suara tumbukan yang terjadi, percikan api pada saat ini segera berterbangan kemana-mana. Lengan Xiaoyan juga segera mengerahkan kekuatan secara instan untuk memblokir serangan ini. Xiaoyan pun seketika sedikit mundur dan barulah pada saat ini Xiaoyan melihat sosok yang menyerangnya. Tidak jauh dari Xiaoyan, ada sosok yang berdiri dengan menyesat memegang pedang panjang yang bersinar.
cahaya dingin menyinari pedang tersebut dan sekilas seseorang bisa tahu bahwa itu adalah senjata yang bagus. Xiao Yan pun segera menyipitkan matanya dan mulai berbicara perlahan. Xiao Yan bertanya, sepertinya ia adalah pemimpin dari orang-orang Taiksu. Sementara itu di sisi lain, Zhu Yao yang berada di bawah Void Guard Armor pada saat ini tidak menyembunyikan identitasnya. Sosoknya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa senjata Xiao Yan terlihat menarik. Senjata itu benar-benar bisa menghadapi pedang dingin miliknya pada saat benturan. Bahkan setelah benturan, pedang milik Xiao Yan sama sekali tidak memiliki sedikit pun goresan. Xiao Yan pada saat ini tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Zhu Yao. Selanjutnya Xiao Yan segera berkata bahwa jika Zhu Yao memang menyukai pedang milik Xiao Yan, maka Xiao Yan akan memberikannya. Melihat Xiao Yan yang berbicara sambil tersenyum, Zhu Yao pada saat ini tertegun. Zhu Yao bertanya-tanya, bagaimana mungkin Xiao Yan akan memberikan senjatanya kepada musuh? Zhu Yao berpikir mungkin saja orang ini sudah gila. Zhu Yao pun segera bertanya apakah Xiao Yan benar-benar sakit. Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum dan tidak menjawab perkataan Zhu Yao. Namun bersama dengan hal tersebut, sayap dewa bela diri Xiao Yan tiba-tiba muncul. Xiao Yan juga mengangkat lengannya dan tiba-tiba mengayunkan pedang berat misterius ke arah Zhu Yao. Ledakan seketika terjadi dan Zhu Yao juga seketika bereaksi. Zhu Yao mengangkat pedangnya dan kedua belah pihak pada saat ini kembali saling menyerang. Begitu benturan di antara kedua belah pihak terjadi, Zhu Yao pada saat ini memiliki ekspresi muram di wajahnya. Zhu Yao baru saja merasakan kekuatan yang kuat yang terpancar dari Xiao Yan. Baru pada saat ini juga ia mengerti mengapa Xing Hui pada saat sebelumnya modar di tangan Xiao Yan. Namun meskipun begitu, Zhu Yao pada saat ini tentu saja tidak akan berdiam diri berhadapan dengan Xiao Yan. Sosoknya mengeluarkan kekuatan dari pedang dingin miliknya. Cahaya yang menyala dari pedang panjang pada saat ini segera dilesatkan ke arah Xiao Yan dengan kekuatan yang sangat kuat. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit terkejut sebelum akhirnya Xiao Yan melambaikan pedang berat misterius dan berhadapan dengan lesatan cahaya pedang dingin. Benturan kembali terjadi dan setelah benturan sosok Xiao Yan terpental. Xiao Yan sedikit terhuyung namun dengan adanya sayap dewa bela diri, Xiao Yan langsung bisa menstabilkan tubuhnya. Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya menatap ke arah Zhu Yao di kejauhan. Xiao Yan merenung di dalam hatinya ketika bergumam bahwa ini merupakan senjata yang aneh. Senjata ini benar-benar dapat memantulkan kembali kekuatan serangan Xiao Yan. Tampaknya, senjata ini benar-benar sangat bagus dan Xiao Yan sepertinya harus menghabisi orang ini. Jika Xiao Yan memberikan pedang ini kepada Ding Yue untuk dipelajari, mungkin hal ini juga bisa memberikan kemampuan tersebut kepada pedang berat misterius milik Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum dan Xiao Yan pada saat ini tampak dipenuhi dengan semangat yang melonjak. Melihat Xiao Yan yang tersenyum, Zhu Yao pada saat ini menyipitkan matanya. Sesaat berikutnya Zhu Yao pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera mengangkat pedang dingin miliknya. Pedang di tangannya mengeluarkan serangkaian bayangan. Selanjutnya dengan ayunan keras dari pedang panjang di tangannya, lesatan pedang berubah menjadi 100 bayangan pedang yang menyelimuti Xiao Yan. Melihat pemandangan ini, mata Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Bukan karena Xiao Yan merasakan adanya ancaman yang kuat dari serangan dari Zhu Yao. Xiao Yan pada saat ini benar-benar keheranan karena Zhu Yao menampilkan keterampilan bertarung. Ini merupakan pertama kalinya Xiao Yan berhadapan dengan orang Taiksu yang menggunakan keterampilan bertarung. Ratusan bayangan pedang mengandung kekuatan keabadian yang sangat kuat dan pada saat ini melesat langsung ke Xiao Yan. Sayap dewa bela diri Xiao Yan pun seketika terkepak dan Xiao Yan segera menghindari banyak lesatan bayangan pedang. Xiao Yan juga memblokir lesatan pedang yang tidak bisa dihindari oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tampak berada di tengah-tengah hujan lesatan pedang dan Xiao Yan mengerahkan semua kemampuannya untuk menghindar. Namun meskipun begitu, Xiao Yan tahu bahwa serangan asli dari Zhu Yao berada di tengah sini. Bersamaan dengan Xiao Yan yang memikirkan hal ini, cahaya dingin pada akhirnya benar-benar menderu. Xiao Yan merasakan kekuatan yang benar-benar mengancam. Kekuatan yang bisa membuat Xiao Yan merasa terancam pasti akan mampu melukai tubuh dari klon dewa asli. Xiao Yan juga menyadari tampaknya Zhu Yao benar-benar berniat menghabisi Xiao Yan hanya dengan satu pukulan. Xiao Yan pada akhirnya segera menoleh dan Xiao Yan melihat sosok Zhu Yao. Zhu Yao mengangkat pedang dingin miliknya dan melesatkannya ke arah jantung Xiao Yan. Namun begitu serangan ini benar-benar tepat di hadapan Xiao Yan, seluruh jiwa Zhu Yao pada saat ini tampak tiba-tiba membeku. Sosok Xiao Yan juga pada saat ini hanya berdiam diri di hadapan sosok Zhu Yao. Sama seperti Xiao Yan berhadapan dengan Xing Hui, Xiao Yan pada saat ini menggunakan Yao Bang pada saat kritis. Meskipun Void Guard Armor ini sangat kuat, tetapi tampaknya Void Guard Armor tidak mampu memblokir kekuatan Yao Bang. Hal ini merupakan sesuatu yang bagus untuk Xiao Yan.
Bayan atau jantung api putih pasti akan sangat berguna melawan orang-orang dari Taiksu saat ini. Selain itu, alasan mengapa Xiao Yan tidak dengan mudah menggunakan Bayan dari awal adalah karena Xiao Yan ingin menjaga kartu truf Xiao Yan Simen mungkin. Xiao Yan hanya akan menggunakan kekuatan ini di saat-saat kritis, dan saat-saat itu telah tiba. Namun meskipun Xiao Yan menyadari bahwa Bayan dapat memberikan efek pada orang dari Taiksu, Void Guard Armor ini juga masih memiliki efek perlindungan tertentu. Meskipun mereka pada saat ini akhirnya terkendali oleh kekuatan dari jantung api putih, tetapi pada akhirnya Xiao Yan harus menggunakan kekuatan yang besar untuk menghancurkan mereka. Disinilah letak Void Guard Armor lebih berfungsi karena ia benar-benar melindungi orang yang berada di dalamnya dari serangan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain, Zhu Yao pada akhirnya segera pulih dari kehilangan jiwa dan fisiknya. Sosok Xiao Yan juga pada saat ini muncul di hadapannya dan Zhu Yao seketika terkejut. Zhu Yao tidak tahu apa yang terjadi pada saat sebelumnya, namun perasaan ini membuatnya merasakan ketakutan yang tidak ada habisnya. Zhu Yao yang tersadar juga pada akhirnya segera melesat mundur secepat mungkin. Sosoknya pada saat ini langsung merasa seolah-olah ia tidak mengalami luka sama sekali. Zhu Yao pun bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi dan mengapa tidak ada serangan beberapa saat yang lalu. Xiao Yan memang tidak melakukan serangan kepada Zhu Yao. Xiao Yan bisa saja memberi Zhu Yao pukulan fatal. Namun Xiao Yan memutuskan untuk tidak melakukannya dan Xiao Yan benar-benar mempermainkan Zhu Yao. Begitu Zhu Yao menstabilkan tubuhnya, sosoknya pada saat ini segera bereaksi dan menatap ke arah Xiao Yan. Zhu Yao melihat Xiao Yan memegang pedang dingin yang sebelumnya berada di tangannya. Sementara itu, Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat tangannya memain-mainkan pedang milik Zhu Yao. Xiao Yan pun segera berkata bahwa ini benar-benar pedang yang sangat bagus, sayang sekali Xiao Yan tidak terlalu suka menggunakan pedang. Namun hal ini juga bukan permasalahan karena jika Xiao Yan memberikan pedang ini kepada Feng Feng, sosoknya pasti akan sangat senang dan kemampuannya akan meningkat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Zhu Yao pada saat ini seketika berteriak dengan marah. Zhu Yao berteriak bahwa Xiao Yan benar-benar sedang mencari kematian, pedang dingin penghancur kehampaan miliknya ini benar-benar sangat penting bagi Zhu Yao. Setidaknya ini adalah salah satu kartu truf terkuat yang ia miliki. Namun pada akhirnya Xiao Yan benar-benar mengambil pedang tersebut dari tangan Zhu Yao dan Zhu Yao pada saat ini menggertakkan giginya. Sementara itu, Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata kepada Zhu Yao bahwa Xiao Yan ingin berterima kasih kepada Zhu Yao. Zhu Yao pada saat ini menjadi semakin marah mendengar ledekan yang keluar dari mulut Xiao Yan. Zhu Yao lanjut berteriak sebaiknya Xiao Yan pada saat ini mengembalikan pedang miliknya. Mereka bisa saling berhadapan secara langsung satu sama lain. Sebagai seorang laki-laki, sebaiknya Xiao Yan pada saat ini berhenti menggunakan trik kotor seperti itu. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiao Yan segera mulai tertawa. Xiao Yan lanjut berkata apa yang dimaksud dengan trik kotor. Di dalam pertempuran ini setiap orang memiliki caranya masing-masing dan ini adalah cara yang dipilih oleh Xiao Yan. Jika ia memang tidak suka dengan cara Xiao Yan, maka ia bisa menghampiri Xiao Yan dan memberikan Xiao Yan pelajaran. Meskipun Xiao Yan pada saat ini berbicara sambil tersenyum, tetapi ada niat membunuh di mata Xiao Yan. Zhu Yao juga pada saat ini sedikit terdiam ketika menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh amarah. Zhu Yao pada saat ini menggertakkan giginya dan Zhu Yao tampak memiliki sedikit Xiao Yan yang pada saat ini berhasil merebut pedang dingin milik Zhu Yao. Hal ini benar-benar membuat Zhu Yao terkejut dan Zhu Yao berteriak marah ketika meminta Xiao Yan untuk mengembalikan pedangnya. Zhu Yao juga berteriak bahwa Xiao Yan benar-benar telah menggunakan trik curang dalam pertempuran. Mereka bisa bertarung satu sama lain. Sebaiknya mereka pada saat ini melakukan pertempuran dengan cara yang adil dengan kemampuan masing-masing. Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan bertanya apa yang dimaksud oleh Zhu Yao. Bukankah di dalam pertempuran teknik apapun bisa digunakan oleh seseorang? Jika Zhu Yao pada saat ini tidak terima, maka Zhu Yao bisa mengambil pedangnya kembali. Begitu selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini segera memasukkan pedang dingin milik Zhu Yao ke dalam cincin penyimpanan. Xiao Yan juga berhenti berbicara omong kosong dengan Zhu Yao dan pada saat ini kembali melesat. Pedang berat misterius milik Xiao Yan pada saat ini segera mulai kembali digenggam erat di tangannya. Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan teknik pedang berat pelahap guntur dan api. Gelombang api seketika melonjak ke langit dan seluruh gelombang ini memiliki luas 1000 meter. Api agung juga terbungkus dalam manik guntur sebelum akhirnya segera menyelimuti ke arah Zhu Yao. Zhu Yao juga pada saat ini posisinya sangat dekat dengan Xiao Yan. Oleh karena itu sudah terlambat bagi Zhu Yao untuk menghindar. Zhu Yao pada saat ini menatap ke arah lautan api sementara Xiao Yan tiba-tiba mengangkat pedang berat misterius miliknya. Xiao Yan secara tiba-tiba melesatkan pedangnya ke arah belakang dan suara benturan seketika terjadi. Ada sosok yang melancarkan serangan diam-diam di belakang Xiao Yan, dan ini bukanlah Zhu Yao. Orang ini memegang pedang raksasa yang tampak berukuran hampir sama dengan pedang berat milik Xiao Yan. Tubuh yang diselimuti oleh Void Guard Armor juga pada saat ini terlihat kekar.
Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa mereka benar-benar melakukan serangan diam-diam dalam pertempuran. Menanggapi hal tersebut, suara berat pria itu pun seketika terdengar di telinga Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa Xiao Yan hanyalah sampah yang lahir dari ruang tingkat rendah. Jika ia tidak memiliki sumber daya yang kaya, bagaimana mungkin ia bisa memenuhi syarat untuk melawan Taixu? Xiao Yan memperhatikan sosok pria itu. Di depan dadanya ada dua kristal merah yang menyala. Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan orang ini lebih lemah jika dibandingkan dengan Zhu Yao. Sementara itu di sisi lain, si pria yang terlihat kekar pada saat ini akhirnya segera melesat ke arah Xiao Yan. Sementara itu, Xiao Yan pada saat ini segera berteriak kepada si pria agar ia melihat. Sepertinya armor mereka pada saat ini persis sama. Si pria pada saat ini sedikit tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu, Xiao Yan pada saat ini segera meningkatkan kekuatannya dan berhadapan dengan si pria. Xiao Yan mengangkat pedang berat miliknya untuk memblokir serangan dari sosok tersebut. Namun setelah Xiao Yan berhasil memblokir serangan si pria, pedang panjang yang terbungkus cahaya dingin pada saat ini segera menusuk ke arah Xiao Yan dengan keras. Pedang ini mengembuskan cahaya dingin yang berisi kekuatan keabadian yang sangat kejam. Pukulan ini seketika langsung membuat Xiao Yan secara refleks mundur dan Xiao Yan segera menatap ke arah serangan sebelumnya. Xiao Yan menyipitkan matanya karena pada saat ini armor di tangan Xiao Yan terlihat terkoyak. Meskipun Xiao Yan tidak menderita luka parah dan luka Xiao Yan ini langsung segera pulih, tetapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa ia akan kembali menerima serangan diam-diam. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya setelah menyadari bahwa serangan sebelumnya dilesatkan oleh Zhu Yao. Melihat pedang dingin yang baru saja dilesatkan oleh Zhu Yao, Xiao Yan pada saat ini sedikit tertegun. Xiao Yan menatap ke arah Zhu Yao yang pada saat ini menggunakan pedang dingin yang persis sama seperti sebelumnya. Xiao Yan berpikir, mungkinkah pedang yang telah Xiao Yan rampok telah berhasil diambil kembali? Xiao Yan pun segera mengeluarkan pedang yang sama dari cincin penyimpanannya. Pedang yang sebelumnya dirampok oleh Xiao Yan pada saat ini masih berada di cincin penyimpanan milik Xiao Yan, dan Xiao Yan menghela napas lega. Jika begitu permasalahannya, maka sepertinya Zhu Yao memiliki dua pedang yang seperti itu. Xiao Yan pun mengangkat alisnya dan bertanya, mungkinkah orang Taixu selalu menyiapkan dua senjata? Zhu Yao pada saat ini tidak ingin menjawab Xiao Yan dan Zhu Yao pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan keabadian yang semakin kuat. Selanjutnya, Zhu Yao pada akhirnya segera kembali melesat dengan kekuatan keabadian, menusuk langsung ke arah Xiao Yan dengan ganas. Pada saat yang sama, origin Qi yang sangat besar di tubuh Xiao Yan juga segera mulai bergerak sesuka hati. Dalam sekejap mata, area di sekitar Xiao Yan pada saat ini kembali berubah menjadi lautan api. Sekarang ketika Xiao Yan menggunakan teknik domain 10.000 dewa api, ia tidak berhati-hati seperti sebelumnya karena khawatir origin Qi Xiao Yan akan habis. Dengan berkah 40 miliar origin Qi, hal ini memungkinkan Xiao Yan untuk menyia-nyiakan origin Qi ini sesuka hatinya. Lautan api pada saat ini benar-benar menyebar dengan dipenuhi api hitam. Jika Zhu Yao ingin menyerang Xiao Yan, Zhu Yao pada saat ini juga harus memasuki domain 10.000 dewa api milik Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini sengaja menggunakan api hitam di dalam domain 10.000 dewa api. Xiao Yan pada saat ini ingin melihat apakah pertahanan dari Void God Armor ini begitu baik, sehingga kedap oleh api milik Xiao Yan. Jika Zhu Yao bisa disisipi oleh api hitam ini, maka kekuatan kehidupan Zhu Yao akan dapat dengan mudah diambil alih oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya menatap ke arah Zhu Yao yang pada akhirnya segera melesat. Zhu Yao mengayunkan pedangnya dengan mengeluarkan cahaya dingin di tangannya sebelum akhirnya menebas pedang dingin miliknya dengan keras. Cahaya dingin ini meledak dari atas pedang milik Zhu Yao sebelum akhirnya berubah menjadi energi pedang setinggi 100 meter. Kedua belah pihak pada saat ini saling berhadapan satu sama lain dengan Xiao Yan yang juga melesatkan pedang berat miliknya. Di tengah-tengah benturan ini, Zhu Yao tiba-tiba merasakan adanya sesuatu yang aneh yang datang dari sekitarnya. Setelah beberapa saat benturan, pada saat ini domain 10.000 dewa api Xiao Yan tampak menyusut. Setiap gumpalan api di sekitarnya pada saat ini menjadi sangat gelisah. Bersamaan dengan Xiao Yan yang mengayunkan beberapa tebasan dalam sekejap mata, pada akhirnya domain 10.000 dewa api milik Xiao Yan ini segera berubah menjadi bola api dan membungkus Zhu Yao. Sesaat kemudian bola api ini juga meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan, mengakibatkan Zhu Yao terlempar mundur. Sosoknya pada saat ini melesat bersamaan dengan bola api yang meledak. Namun pukulan yang tampak sangat dahsyat ini tampaknya tidak menyebabkan kerusakan besar pada Zhu Yao. Dari sini terlihat bahwa kekuatan pertahanan dari Void God Armor di tubuhnya bahkan benar-benar lebih menakjubkan. Namun meskipun begitu, Zhu Yao juga pada saat ini menyipitkan matanya menatap ke arah Xiao Yan yang masih melayang di langit. Selama pertempuran ini Zhu Yao benar-benar selalu berada dalam keadaan pasif. Sebagian besar serangannya benar-benar selalu bisa dinetralisir oleh Xiao Yan. Hal ini pada akhirnya membuat Zhu Yao menjadi semakin tidak senang. Setelah tubuhnya bergetar, pada saat ini Zhu Yao pada akhirnya tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Zhu Yao pada saat ini meliuk-liuk mendekati Xiao Yan dengan pedang dingin yang bersiap untuk dilepaskan. Sementara itu, Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan teknik 1000 ilusi naga guntur penghancur. Xiao Yan lanjut mengayunkan tinjunya dan bersamaan dengan pukulan yang dilesatkan, ruang tiba-tiba terdistorsi dan naga guntur setinggi 1000 meter meraung ke arah Zhu Yao.
Zuyao menyipitkan matanya dan dengan kecepatan yang sangat tinggi Zuyao pada saat ini segera menghindari mulut besar naga raksasa. Zuyao selanjutnya menancapkan pedang dingin miliknya ke tubuh dari naga guntur. Zuyao terbang ke arah depan dengan gila-gilaan dengan pedang yang menembus seluruh tubuh naga guntur. Zuyao mendekati Xiaoyan dengan cepat dan bersama dengan hal tersebut, pada akhirnya naga guntur meledak seketika. Zuyao lanjut mengayunkan tarian pedangnya dengan kecepatan yang sangat cepat, menutupi Xiaoyan tanpa adanya titik buta. Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan Xiaoyan pada saat ini tidak bisa tidak menguji gerakan Zuyao. Xiaoyan bergumam bahwa keterampilan bertarung tubuh Zuyao sangat bagus. Digabungkan dengan ilmu pedangnya, maka ini merupakan kombinasi dan segera mengayunkan pedang panjangnya untuk memblokir serangan Xiaoyan. Namun begitu pedang berat milik Xiaoyan ini terjatuh, tidak ada terdengar suara benturan besi berhantaman. Saat berikutnya, Zuyao hanya merasakan bahwa seluruh perutnya terasa tenggelam. Dengan begitu maka jelas pedang berat milik Xiaoyan yang meluncur turun dari atas pada saat ini menghantam perut Zuyao dengan keras. Zuyao mengerang dan pada saat ini segera terlempar mundur oleh serangan Xiaoyan. Meskipun kekuatan pertahanan dari Void God Armor sangat kuat, begitu pukulan ini mengenai tubuhnya, Zuyao masih bisa merasakan darahnya bergejolak. Zuyao langsung terlihat kaget dan mengambil posisi bertahan. Sementara Xiaoyan pada saat ini kembali melesat dengan sangat cepat. Karena Xiaoyan pada saat ini terlalu cepat, Zuyao benar-benar tidak bisa langsung melawan. Ia menggertakkan giginya dan bersamaan dengan hal tersebut, di kejauhan terlihat seberkas cahaya muncul dari mulut Dewa Taiksu dan bergegas menuju ke arah Zuyao. Seberkas cahaya ini dengan kecepatan yang sangat cepat langsung mendarat di Void God Armor milik Zuyao. Begitu Xiaoyan melesatkan pedang berat misteriusnya ke arah Zuyao, dua sayap bersinar juga pada saat ini meraung keluar dari belakang Zuyao. Pedang berat yang dilesatkan oleh Xiaoyan juga meleset, dan Xiaoyan pada saat ini terkejut. Saat berikutnya, energi pedang yang dingin juga segera menghantam dada Xiaoyan dengan keras. Beruntung Xiaoyan juga masih mengenakan Void God Armor dan Xiaoyan pada saat ini segera mundur. Begitu Xiaoyan melihat ke bagian bawah tubuhnya, Xiaoyan menyadari bahwa Void God Armor di dada Xiaoyan telah terpotong. Bahkan bekas luka ini terlihat hampir mengenai daging Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini sedikit tercengang. Jika saja Xiaoyan tidak memiliki tubuh keabadian dari klon dewa asli, pedang ini sepertinya benar-benar akan langsung menyebabkan kerusakan serius pada Xiaoyan. Xiaoyan pun menghela napas dan pada saat ini segera memandang Zuyao di kejauhan. Sejauh ini baik Xiaoyan maupun Zuyao masih belum benar-benar menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya, setidaknya tidak satupun di antara mereka yang pada saat ini menunjukkan kartu truf terkuat. Kedua belah pihak pada saat ini tampak sedang menguji. Xiaoyan juga tahu bahwa akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk bisa menghabisi Zuyao dengan kekuatannya. Void God Armor yang dimiliki oleh Zuyao juga benar-benar sangat defensif dan sangat sulit untuk berhadapan dengannya. Sementara itu di sisi lain, Zuyao juga pada saat ini benar-benar tidak menduga bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya. Terlebih lagi Void God Armor milik Xiaoyan juga lebih rendah jika dibandingkan dengan milik Zuyao. Pukulan sebelumnya telah membuktikan kekuatan Xiaoyan benar-benar sangat mengerikan. Zuyao pada akhirnya segera berteriak kepada Xiaoyan bahwa jika tebakannya benar, Xiaoyan seharusnya memiliki tubuh keabadian yang hanya berada di dalam rumor. Dari sudut pandang ini, maka Xiaoyan benar-benar bukanlah salah satu orang dari Taiksu. Xiaoyan pada saat ini mengangguk sambil tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Zuyao. Xiaoyan lanjut berkata bahwa mereka orang-orang dari Taiksu hanyalah kura-kura di balik cangkang. Dengan kekuatan mereka yang sebenarnya, sesungguhnya mereka tidak memenuhi syarat untuk berdiri dan berbicara di depan Xiaoyan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Zuyao pada saat ini seketika merasa marah. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini kembali meledek Zuyao bahwa Zuyao sebaiknya pada saat ini menampilkan kekuatan yang nyata. Jika Zuyao hanya melakukan apa yang baru saja ia lakukan, maka itu hanyalah membuang-buang waktu. Zuyao pada saat ini menggertakkan giginya dan tidak membalas perkataan dari Xiaoyan. Zuyao pada saat ini menyadari bahwa Xiaoyan juga belum menggunakan semua kekuatannya. Selain itu, kekuatan yang ditampilkan sebelumnya benar-benar melebihi ekspektasi dari Zuyao. Pada akhirnya Zuyao menggertakkan gigi dan Zuyao pada saat ini segera mulai memancarkan momentum yang kuat. Dua sayap yang sangat mirip dengan sayap Dewa Bela Diri Xiaoyan juga segera kembali muncul di belakangnya. Sayap ini bersinar dengan kilau logam. Begitu sayap ini mengembun, kecepatan serangan Zuyao juga tiba-tiba meningkat. Zuyao pada saat ini kembali melesati kehampaan dengan pedang dingin yang menusuk langsung ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini tidak berani gegabah merasakan kekuatan Zuyao yang meningkat. Energi serta darah di tubuh Xiaoyan segera meledak dan kekuatan kuat dari tubuh keabadian mulai ditampilkan. Kedua belah pihak pada akhirnya saling berhantaman satu sama lain. Dua belah pihak saling terlempar begitu keduanya saling bersentuhan. Keduanya lanjut menstabilkan tubuhnya dan pada saat ini Xiaoyan segera menyipitkan matanya. Xiaoyan menemukan bahwa Void God Armor di lengannya pada saat ini runtuh. Meskipun Xiaoyan dapat pulih dengan cepat, tetapi Zuyao juga tampaknya tidak memberikan kesempatan bagi Xiaoyan. Zuyao pada saat ini kembali melesat dengan dukungan sayap Dewa Kehampaan. Sosoknya menghilang dalam kehampaan sebelum akhirnya dalam waktu sekejap segera muncul di belakang Xiaoyan. Pupil mata Xiaoyan juga tiba-tiba menyusut dan Xiaoyan secara refleks mengayunkan lengan lainnya.
benturan kembali terjadi dengan tubuh Xiao Yan yang pada akhirnya terlempar mundur. Void God Armor di lengan yang lain juga pada saat ini seketika runtuh. Zhu Yao jelas tidak menggunakan kekuatan aslinya dalam pertempuran sebelumnya. Kekuatan tiga kristal merah ini juga lebih kuat daripada apa yang dibayangkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menstabilkan tubuhnya dan Xiao Yan segera berkata bahwa kekuatan keabadian itu benar-benar sangat kuat. Namun sangat disayangkan mereka hanya bisa meminjam kekuatan tersebut. Zhu Yao pada saat ini mendengus dingin dan berkata bahwa dengan hal ini ia akan segera menghabisi Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum dan meledek bahwa jika hanya hal tersebut benar-benar tidak akan cukup untuk membunuh Xiao Yan. Selain itu, apakah menurut Zhu Yao, Xiao Yan juga tidak bisa menggunakan kekuatan keabadian dari Void God Armor? Begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Zhu Yao yang berada di balik armor tiba-tiba terkejut. Barulah kemudian Zhu Yao menyadari bahwa dari awal hingga saat ini di dalam pertempuran, Xiao Yan tampaknya masih bertarung dengan kekuatan fisiknya sendiri. Xiao Yan belum benar-benar menggunakan kekuatan keabadian yang terkandung dalam Void God Armor. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini kembali berkata bahwa meskipun Xiao Yan tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan keabadian, Xiao Yan telah banyak belajar pengalaman dari Zhu Yao. Oleh karena itu, biarkan Xiao Yan melihat efek dari menggunakan kekuatan keabadian ini dengan arogan. Setelah berbicara, telapak tangan Xiao Yan segera menyentuh kristal merah di dadanya. Bersamaan dengan hal tersebut, kekuatan keabadian juga pada saat ini segera menyembur keluar dari armor. Armor rusak di kedua lengan Xiao Yan juga pada saat ini kembali diselimuti oleh cairan. Dalam waktu sekejap, armor Xiao Yan kembali ke keadaan semula dan Xiao Yan pada saat ini menghela napas. Xiao Yan pada saat ini benar-benar mengagumi teknologi yang dimiliki oleh orang-orang Taiksu ini. Selain itu, Xiao Yan juga benar-benar tercengang mengenai Void God Armor ini. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa dengan hanya sepasang baju besi ini, hal tersebut bisa membuat seorang Daudi atau bahkan Dao Sheng memiliki kemampuan untuk bertarung melawan makhluk tingkat keabadian. Tampaknya memang benar bahwa teknologi tinggi dari Taiksu ini telah mencapai kekuatan untuk melawan para dewa. Void God Armor juga tampaknya lebih dari apa yang dilihat oleh Xiao Yan pada saat ini. Jika mendengarkan apa yang dikatakan oleh Zhu Yao mengenai Void God Armor generasi pertama dan seterusnya, dapat dinilai bahwa armor ini juga memiliki level. Hal ini pada akhirnya kembali membuat Xiao Yan menghela napas di dalam hatinya. Jika begitu permasalahannya, mungkinkah Taiksu menciptakan Void God Armor yang dapat melawan makhluk setengah langkah menuju ke keabadian dewa? Xiao Yan pun mendecakkan lidahnya sebelum akhirnya Xiao Yan kembali fokus dalam pertempuran. Sementara itu di sisi lain, Zhu Yao tampaknya tidak menganggap Xiao Yan terlalu serius ketika Xiao Yan menggunakan kekuatan dari Void God Armor. Sosoknya kembali melesat dengan pedang yang masih berisi kekuatan agung keabadian. Pada saat ini, kekuatan keabadian melonjak keluar dari kristal merah di dada Xiao Yan. Selanjutnya, kekuatan ini menyebar ke sepanjang lengan Xiao Yan hingga ke pedang berat misterius. Menghadapi pedang yang diayunkan oleh Zhu Yao, Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat tangannya. Benturan segera terjadi ketika pedang dingin dan pedang berat misterius bertabrakan dengan sengit. Kali ini Void God Armor di lengan Xiao Yan tidak hancur sama sekali. Pedang berat Xiao Yan juga tampak sangat kokoh sebelum akhirnya berhasil menghancurkan pedang milik Zhu Yao. Sosok Zhu Yao juga pada saat ini segera terlempar mundur dengan dipenuhi keterkejutan. Sebelum ia sempat bereaksi, pedang raksasa Xiao Yan juga kembali muncul di depan mata Zhu Yao. Zhu Yao pada saat ini melotot dan Zhu Yao segera mengerahkan Void God Armor di tubuhnya. Zhu Yao membentuk penghalang untuk melindungi kepalanya dari serangan Xiao Yan. Sementara itu, Xiao Yan pada saat ini tahu bahwa di balik Void God Armor ini, Zhu Yao tampaknya hanyalah seorang Dogat. Karena ia bukanlah makhluk keabadian, maka kepala masih akan menjadi salah satu poin kunci mutlak. Dibandingkan dengan jantung yang memiliki banyak perlindungan, kepala tampak lebih mudah dihancurkan. Zhu Yao juga menyadari serangan Xiao Yan dan Zhu Yao pada saat ini mengerahkan kekuatan yang besar untuk melindungi. Ledakan mengerikan terjadi yang membuat semua orang pun gemetar melihat ledakan luar biasa tersebut. Akhirnya setelah ledakan mengerikan itu, Zhu Yao tidak tahu apakah dari pinggang atau kepalanya ia mendengar suara retakan tulang. Bahkan meskipun Void God Armor pada saat ini memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, dalam hal ini tampaknya sangat mustahil untuk bisa bertahan. Zhu Yao pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan dan Zhu Yao berusaha untuk menstabilkan tubuhnya. Namun begitu ia tiba-tiba berhenti, sosoknya tiba-tiba menatap ke belakang. Zhu Yao pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera melesat berubah menjadi bayangan. Zhu Yao mundur ke arah Dewa Taiksu di kejauhan dan berniat untuk meninggalkan Xiao Yan. Zhu Yao merasakan ketakutan di dalam hatinya dan ingin menghindari pertempuran dengan Xiao Yan. Namun begitu ia melesat, Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan menarik napas dalam-dalam. Selanjutnya, Xiao Yan meraung dengan keras ketika bertanya apakah Komandan Taiksu ingin melarikan diri. Begitu mendengar perkataan Xiao Yan, Zhu Yao mau tidak mau seketika berbalik dan menatap Xiao Yan. Namun bersamaan dengan sosoknya yang melihat Xiao Yan pada saat ini, ia tampaknya telah jatuh ke dalam sebuah perangkap. Di balik Void God Armornya, lingkaran cahaya seketika terpantul di mata Zhu Yao. Zhu Yao melihat kehampaan yang benderang seperti siang hari sebelum akhirnya digantikan dengan kegelapan total.
Zuyao pada saat ini hanya bisa merasakan perasaan menyesal di dalam hatinya karena berbalik. Zuyao juga berjuang mati-matian untuk menghilangkan perasaan ini sementara Void Guard Armor juga mencoba yang terbaik untuk membangunkan Zuyao. Zuyao terjatuh dalam kegelapan untuk sesaat, dan setelah semuanya berlalu, begitu Zuyao kembali mendapatkan penglihatannya, Zuyao menatap ke arah tinju yang seperti gunung yang menghantam wajahnya. Dengan satu pukulan ini, Zuyao merasa seolah-olah seluruh dunia pada saat ini runtuh. Ingin berjuang, tetapi tubuhnya pada saat ini masih belum bisa untuk dikendalikan. Zuyao pada saat ini tampak seolah-olah terikat erat oleh sesuatu yang sangat kuat. 1, 2, 3 pukulan dari tinju Xiaoyan pada saat ini menghantam Void Guard Armor di wajah Zuyao dengan gila-gilaan. Setelah 5 kali pukulan berturut-turut, pelindung wajah Zuyao pada akhirnya benar-benar hancur. Wajah Zuyao di balik Void Guard Armor juga pada saat ini seketika terungkap. Xiaoyan juga tidak ragu-ragu kembali melesatkan tinju ke arah kepala Zuyao yang tanpa perlindungan Void Guard Armor. Pukulan ini sudah cukup untuk melenyapkan Zuyao. Namun begitu tinju Xiaoyan berada sekitar 1 meter di wajah Zuyao, hantaman gelombang tiba-tiba seketika mengguncang Xiaoyan. Pada saat yang sama sosok Zuyao juga melesat mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Sementara itu Xiaoyan menstabilkan sosoknya dan Xiaoyan pada saat sebelumnya melihat bahwa kristal merah di dada Zuyao salah satunya menghilang. Xiaoyan menyadari bahwa tampaknya ledakan barusan yang membuat Xiaoyan mundur merupakan mekanisme perlindungan utama dari Void Guard Armor. Kristal merah ini akan meledak secara langsung untuk melindungi tuannya dari krisis kematian. Hal ini merupakan sesuatu yang benar-benar tidak diketahui dan tidak diharapkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini menggertakkan gigi. Xiaoyan pada saat ini tidak ingin berurusan lebih lama lagi dengan Zuyao dan Xiaoyan harus segera menghabisi Zuyao. Di pertempuran di sekitar, Xiaoyan menyadari bahwa orang-orang dari Istana Dewa Pemburu pada saat ini telah memakan banyak korban. Jika pertempuran seperti ini terus-menerus berlangsung, maka sepertinya Istana Dewa Pemburu benar-benar akan dikalahkan. Oleh karena itu begitu Xiaoyan berhasil menghabisi Zuyao, maka moral dari pasukan orang-orang dari Taixu akan terguncang. Pada saat itu juga maka 6 Dewa Taixu juga akan bisa dikumpulkan oleh Xiaoyan ke dalam pagoda pemurnian. Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan gigi dan Xiaoyan pada saat ini melirik ke arah Zuyao yang melesat mundur. Tampaknya Zuyao pada saat ini sudah tidak lagi memiliki niat untuk melawan Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera mengejar Zuyao, dan bersama dengan hal tersebut beberapa sosok tiba-tiba melirik ke arah Xiaoyan dari semua sisi dan meraung serta menyerang ke arah Xiaoyan. Orang-orang kuat dari Taixu ini tampak terlihat ingin menghentikan Xiaoyan dan membantu Zuyao melarikan diri. Xiaoyan pun mengerutkan kening. Jika Zuyao diizinkan mundur ke Dewa Taixu, Xiaoyan pasti akan gagal menghabisi Zuyao. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus mencari cara bagaimana untuk bisa segera menghabisi Zuyao. Memikirkan hal ini, Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan labu dewa bermata 9 dari cincin penyimpanan. Xiaoyan pun segera bergumam bahwa junior membutuhkan bantuan senior. Jika mereka pada saat ini tidak mengambil tindakan, maka ratusan ribu orang di belakang mereka akan terbunuh. Xiaoyan pada saat ini menghela napas. Dan meskipun Xiaoyan tidak yakin labu dewa bermata 9 akan mendengarkan perkataan Xiaoyan atau tidak, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menaruh harapan kepada mereka. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, labu dewa bermata 9 juga pada saat ini tampaknya tidak bergerak sama sekali. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit. Xiaoyan tidak tahu bagaimana Xiaoyan bisa memprovokasi para senior ini hingga mengabaikan Xiaoyan. Namun tepat ketika Xiaoyan hendak mengembalikan labu dewa bermata 9 kembali ke dalam cincin penyimpanannya, sebuah suara aneh pada saat ini tiba-tiba datang dari labu dewa bermata 9. Xiaoyan juga seketika tercengang mendengar suara yang berkata bahwa demi makhluk-makhluk ini ia akan mengambil tindakan hanya untuk kali ini. Xiaoyan pada saat ini tercengang karena Xiaoyan hanya mengetahui ada 5 leluhur yang berada di labu dewa bermata 9. 5 sosok ini adalah 5 sosok yang baru diketahui oleh Xiaoyan yang pernah menampakkan wujudnya. Xiaoyan juga memiliki kesan terhadap suara dari setiap orang. Namun suara yang baru saja keluar ini terasa sangat aneh dan tidak dikenali oleh Xiaoyan. Xiaoyan tahu bahwa Xiaoyan belum pernah mendengar suara ini sebelumnya. Xiaoyan pun bertanya-tanya, mungkinkah kekuatan besar lainnya akan muncul dari labu dewa bermata 9? Xiaoyan pun menghela napas dan setelah labu dewa bermata 9 menanggapi perkataan Xiaoyan, Xiaoyan pada saat ini kembali melesatkan kecepatannya untuk mengejar Zuyao. Sementara itu banyak tokoh yang awalnya menyerang Xiaoyan tiba-tiba melihat beberapa sosok muncul di depan mereka entah dari mana. Sesaat kemudian ada juga banyak jeritan melengking di antara kelompok mereka. Pada saat ini ada beberapa sosok yang mengeluarkan keterampilan bertarung masing-masing untuk berhadapan dengan orang-orang dari Taixu. Pendekar pedang gila juga pada saat ini mengeluarkan banyak pedang untuk berhadapan dengan orang-orang dari Taixu. Rubah Iblis Berekor 9 juga pada saat ini mengeluarkan teknik terkuat miliknya. Sosok-sosok Taixu yang awalnya galak dan penuh dengan niat membunuh pada saat ini terlihat membeku. Sesaat kemudian mereka semua membungkuk di depan Rubah Iblis Berekor 9. Rubah Iblis Berekor 9 juga lanjut menjentikkan jarinya dan sosok-sosok dari Taixu yang sedang berlutut segera bangkit. Sosok-sosok ini segera mengayunkan senjata di tangan masing-masing untuk menyerang kelompok mereka sendiri. Ini merupakan teknik pesona yang telah dikembangkan secara ekstrim oleh Rubah Iblis Berekor 9.
Teknik ini tidak didasarkan pada kekuatan spiritual melainkan lebih merupakan kekuatan garis darah. Sementara itu di kejauhan, Xiaoyan pada saat ini meledakkan kecepatan tercepat miliknya. Namun sayap di belakang punggung Zuyao juga memiliki kecepatan yang sangat cepat. Untuk sementara Xiaoyan merasa sulit untuk mengejar Zuyao dan Xiaoyan menggertakkan gigi. Xiaoyan dengan sedikit ragu lanjut berteriak menggunakan transmisi jiwa ketika meminta tolong kepada senior gadis bayangan. Xiaoyan pada saat ini tidak yakin apakah akan ada tanggapan dari gadis bayangan atau tidak. Xiaoyan hanya bisa menatap ke arah sosok Zuyao yang melesat mundur. Dalam sekejap mata Zuyao pada saat ini mendekati Dewa Taiksu di kejauhan. Jika Zuyao berhasil mencapai tempat dari Dewa Taiksu, Zuyao akan memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri. Di tengah-tengah perasaan yang sangat putus asa ini, Zuyao juga pada saat ini masih dikejutkan oleh metode yang digunakan oleh Xiaoyan. Zuyao bergumam bahwa metode orang ini benar-benar aneh dan tidak bisa dilawan oleh Void Guard Armor. Metode ini juga bukan berasal dari kekuatan spiritual. Jika itu adalah kekuatan spiritual, Void Guard Armor generasi ketiganya pasti akan bisa berhadapan dengannya. Bahkan meskipun itu adalah kekuatan spiritual, keadaan di Void Guard Armor akan bisa menahan serangan spiritual tersebut. Ia benar-benar ingin tahu teknik apa yang digunakan oleh sosok tersebut hingga Zuyao bisa melihat kehampaan putih di siang hari sebelum akhirnya ditelan oleh kegelapan. Zuyao pun menggertakkan giginya dan Zuyao pada saat ini segera kembali fokus pada tujuan awalnya. Melihat jarak yang semakin dekat, Zuyao pada saat ini bergumam sebaiknya Xiaoyan menunggu sejenak. Zuyao pada saat ini semakin dipenuhi dengan harapan. Tetapi begitu Zuyao semakin dekat dengan Dewa Taiksu, Zuyao pada saat ini tampak terlihat stagnan dan sosok Zuyao terlihat kebingungan. Void Guard Armor juga tiba-tiba memenuhi seluruh kepala dari Zuyao sebelum akhirnya ledakan terjadi. Kepala Zuyao terasa seperti dihantam oleh pukulan yang keras. Zuyao bahkan bisa mendengar suara tulang lehernya pada saat ini patah. Tampaknya Void Guard Armor ini telah memblokir serangan yang kuat yang berakibat fatal untuk Zuyao. Wajah Zuyao di balik Void Guard Armor pada saat ini seketika benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Sesaat kemudian kristal tembus pandang seukuran ibu jari muncul di telapak tangan Zuyao. Zuyao pada saat ini menyadari bahwa bala bantuan benar-benar telah mendekati mereka. Meskipun Zuyao pada saat ini terluka, tetapi Zuyao pada akhirnya benar-benar memiliki harapan. Zuyao pun segera memecahkan kristal di tangannya sebelum akhirnya energi yang dipenuhi dengan kegelapan seketika melonjak. Bersamaan dengan hal tersebut sosok Xiaoyan yang pada saat ini melesat ke arah Zuyao juga terhenti. Zuyao pada saat ini tampaknya telah mengeluarkan teknik yang bisa mengekang pergerakan Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terkejut sebelum akhirnya Xiaoyan menatap ke arah kejauhan. Bukan Zuyao yang pada saat ini ditatap oleh Xiaoyan, melainkan banyak sosok yang tampak mendekat. Mengikuti tatapan Xiaoyan dalam kehampaan gelap di ujung, selain dari sosok-sosok yang mendekat, Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan adanya tekanan yang menyelimiti Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya menyipitkan matanya dan tanpa sadar bergumam, mungkinkah ini adalah bala bantuan dari Taiksu? Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut melihat pemandangan di depannya yang berangsur-angsur menjadi semakin jelas. Sejauh mata memandang, sosok-sosok besar pada saat ini muncul dan sosok-sosok ini tampak familiar. Ini adalah Dewa Taiksu dengan ukuran tubuh yang sangat besar. Jumlahnya juga mengejutkan Xiaoyan, dan Xiaoyan memperkirakan bahwa ada ratusan Dewa Taiksu yang mendekat. Xiaoyan pada akhirnya kembali bergumam sepertinya ini semua adalah kekuatan Taiksu yang berada di alam sejati Xuanyin. Xiaoyan menyipitkan matanya menatap ke arah sosok-sosok yang perlahan-lahan semakin mendekat. Terlihat ada juga banyak sosok yang pada saat ini bercokol di atas Dewa Taiksu. Sementara itu Zuyao pada saat ini dipenuhi dengan harapan ketika menatap bala bantuan yang sampai. Zuyao juga pada saat ini menghela napas karena Xiaoyan telah terkekang oleh medan gravitasi yang sangat kuat. Zuyao pun segera berteriak di tengah kehampaan bahwa Xiaoyan benar-benar sangat bajingan. Beraninya ia pada saat ini benar-benar melakukan serangan kepada Zuyao. Zuyao pada saat ini tampak terluka parah dan sosoknya tidak lagi mampu melawan. Sosoknya bahkan pada saat ini tidak memiliki kekuatan untuk melesat pergi. Leher Zuyao yang patah pada saat ini memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat lambat. Namun seiring dengan berjalannya waktu sosok Zuyao pada akhirnya bisa bergerak. Zuyao berjuang untuk melesat melepaskan diri dari serangan Xiaoyan. Zuyao pun pada saat ini segera berteriak bahwa selanjutnya Zuyao akan menghabisi mereka semua yang merupakan sampah. Bersama dengan perkataannya yang terdengar tiba-tiba, Zuyao merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Sebuah suara yang cukup dekat pada saat ini juga seketika terdengar dari telinga Zuyao. Suara tersebut berkata bahwa sebelum Zuyao menghancurkan orang-orang di tempat ini, Xiaoyan akan menghancurkan Zuyao terlebih dahulu hingga berkeping-keping. Zuyao tiba-tiba tercengang sebelum akhirnya Zuyao berkeringat deras ketika menoleh. Sosoknya melihat Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar bisa bergerak di bawah tekanan gravitasi yang kuat. Tubuh Xiaoyan tampak terlihat membungkus seolah-olah Xiaoyan pada saat ini menahan sesuatu yang berat yang menekan Xiaoyan. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih bisa melakukan tindakan, Zuyao pada saat ini segera berteriak dengan marah bahwa ini sangat mustahil. Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa bergerak di domain gravitasi yang begitu berat yang diciptakan oleh Zuyao?
Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa teknik ini tampaknya merupakan teknik yang bagus. Jika bisa digunakan untuk latihan fisik, maka sepertinya efeknya juga akan sangat bagus. Begitu selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini segera melambaikan tangannya ke arah Zhu Yao. Sementara itu Zhu Yao menggertakkan gigi dan lanjut berkata bahwa Xiao Yan tidak akan bisa menghabisi Zhu Yao dalam situasi ini. Xiao Yan tidak akan bisa menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan Zhu Yao. Xiao Yan tidak menanggapi perkataan Zhu Yao sebelum akhirnya api segera melonjak dari lengan Xiao Yan. Api ini tanpa banyak basa-basi segera menyelimuti Zhu Yao dalam waktu sekejap. Fight Guard Armor juga pada saat ini segera meledakkan pertahanan yang kuat yang mendukung Zhu Yao untuk terakhir kalinya. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini melesatkan 3 jantung api yang berbeda. Xiao Yan tampaknya benar-benar tidak ingin melepaskan Zhu Yao untuk pergi. Dengan 3 jantung api ini, Zhu Yao benar-benar akan langsung dihancurkan dalam waktu sekejap. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan, sosok-sosok di kejauhan pada saat ini segera menyipitkan matanya. Mereka pada saat ini benar-benar tercengang melihat Xiao Yan yang bisa bergerak di domain gravitasi yang dipenuhi dengan kegelapan. Salah seorang di antara mereka pun segera bertanya apa yang sesungguhnya pada saat ini terjadi, mengapa orang itu juga masih bisa bergerak di dalam domain tersebut. Salah seorang lainnya juga pada saat ini segera berteriak agar mereka memperkuat domain kegelapan kehampaan yang ada. Mereka harus segera menghancurkan orang ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut, banyak sosok pada akhirnya segera bergegas. Namun api pada saat ini benar-benar telah menutupi seluruh tubuh Zhu Yao. Jeritan Zhu Yao juga terus terdengar di dalam api sebelum akhirnya jeritan Zhu Yao tiba-tiba berhenti. Nyala api benar-benar menembus Fight Guard Armor dan membakar Zhu Yao langsung menjadi abu. Setelah kehilangan inangnya, Fight Guard Armor juga pada saat ini segera berubah menjadi gumpalan cairan. Fight Guard Armor milik Zhu Yao ini lebih kuat daripada Fight Guard Armor generasi kedua yang dimiliki oleh Xiao Yan. Fight Guard Armor ini berada tepat di hadapan Xiao Yan, tetapi Xiao Yan pada saat ini semakin lemah. Tubuh Xiao Yan secara bertahap pada saat ini semakin tidak dapat digerakkan. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menatap ke arah Fight